Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika. Adapun yang akan kami bahas di sini ialah kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan komunikasi matematis, dan kemampuan pendalaran matematis. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun pengertian pemecahan masalah menurut para ahli sebagai berikut. Pertama ada menurut Lampert, Stein, Smith, Henriksen, dan Silver pada tahun 2016. Pemecahan masalah merupakan kegiatan inti dalam kelas matematika di semua jenjang pendidikan di seluruh dunia. Dan menurut Polya pada tahun 1985, pemecahan masalah ialah suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah untuk dicapai. Menurut Utarit pada tahun 1994, pemecahan masalah ialah dapat berupa menciptakan ide baru, menemukan teknik ataupun produk baru. Bahkan, di dalam pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah mempunyai inti khusus, istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda seperti menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya yaitu menurut Polya pada tahun 1973 terdapat 4 tahap utama dalam proses pemecahan masalah, yaitu pertama ada memahami masalahnya, yang kedua ada merencanakan penyelesaian masalahnya, yang ketiga ada menyelesaikan masalahnya, dan terakhir ada memeriksa kembali, di mana langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya ini sangat mudah dimengerti dan sederhana. Kegiatan yang dilakukan setiap langkah jelas. Pertama, itu ada memahami masalah di mana di sini akan diidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan yang ditanyakan. Langkah kedua itu ada merencanakan penyelesaian masalah di mana akan disusun model matematika dari permasalahan yang ada dan merencanakan bagaimana cara menyelesaikan model matematika tersebut. Langkah ketiga itu ada menyelesaikan masalah di mana akan dipecahkan masalah melalui rencana penyelesaian masalah tersebut. Setelah siswa merencanakannya sehingga menghasilkan jawaban yang benar. Langkah keempat atau langkah terakhir itu ada memeriksa kembali, di mana akan diperiksa kembali hasil dari penyelesaian masalah tersebut atau mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar. Keempat langkah tersebut merupakan suatu keseimbangan dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena jika terjadi kesalahan pada salah satu langkah, itu akan mempengaruhi hasil dan pemecahan masalah tersebut. Adapun contoh penerapannya dalam matematika sebagai berikut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aisyah, yaitu contoh dari pemecah masalah matematis. Bunyi soalnya, Aisyah dan Roy berencana makan di warung Bu Agnes dan pergi latihan basket. Latihan basket dimulai pukul 10.00 WIB. Roy membutuhkan waktu 3/4 jam untuk menjemput Aisyah dan pergi ke warung Bu Agnes dekat lapangan basket. Untuk makan dan berjalan ke tempat latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapa Roy berangkat dari rumah? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal sudah seperti yang telah dijelaskan oleh Aisyah sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita harus memahami masalah yang ada pada soal. Di mana pada soal ini pasti ada permasalahan. Dan di balik permasalahan itu pasti ada poin-poin tertentu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Poin-poinnya itu antara lain, yang pertama latihan basket dimulai pukul 10.00 WIB. Yang kedua, waktu untuk menjemput Aisyah dibutuhkan waktu itu 3/4 jam. Yang ketiga, makan dan berjalan ke lokasi latihan membutuhkan waktu 1/4 jam. Dan mereka ingin tiba 15 menit lebih awal. Dan permasalahannya itu jam berapa Roy berangkat dari rumah supaya dia dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebelum latihan dimulai yang ingin dia lakukan dan dapat hadir 15 menit lebih awal sebelum latihan basket dimulai.
Langkah yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Setelah sudah memahami masalah yang ada pada soal, pasti kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada, menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan soal ini, maka salah satu cara penyelesaian masalah yang efektif dan efisien yaitu dengan cara jalan mundur, di mana 10.00 kita kurangi 15 menit, kemudian kita kurangi lagi 1/4 jam, dan terakhir kita kurangi lagi 3/4 jam. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Setelah kita merencanakan penyelesaian masalahnya, kita tuangkan rencana penyelesaian masalahnya itu dalam bentuk hitung-hitungan, di mana sebelumnya harus kita ketahui bahwa 1/4 jam itu sama dengan 1 jam 15 menit. Nilainya itu 1 jam 15 menit. Sedangkan 3/4 jam itu nilainya itu 45 menit. Sehingga 10.00 dikurang 15 menit, hasilnya 9:45 menit. 9:45 dikurang 1 jam 15 menit, hasilnya 8:30 menit. 8:30 dikurang 45 menit, hasilnya 7:45 menit. Jadi Roy harus keluar rumah pukul 7:45 menit. Sebelum kita menarik kesimpulan bahwa jawabannya benar, yaitu Roy harus keluar rumah pukul 7:45 menit. Sebelum kita simpulkan jawaban tersebut, terlebih dahulu kita periksa kembali, kita cek lagi dahulu apakah jawabannya itu memang sudah pasti itu atau adakah kesalahan-kesalahan dalam perhitungan sebelumnya atau dalam angka-angka yang diletakkan. Dengan cara 75 menit itu kita tambah 3/4 jam atau 45 menit, yang hasilnya 8:30. 8:30 itu kita tambah 1/4 jam. 1/4 jam itu nilainya itu 1 jam 15 menit. Yang hasilnya itu 9:45 menit. Dari hal ini berarti benar bahwa mereka tiba 15 menit sebelum latihan basket. Sehingga lebih yakin kita jika jawabannya benar. Kemampuan komunikasi matematis. Pengertian komunikasi matematika menurut para ahli. Pada pengertian ini kami mengambil 3 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Guerreiro, komunikasi matematika merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai pondasi dalam membangun pengetahuan matematika. 2. Menurut Mufikon, komunikasi merupakan kegiatan rutin setiap interaksi antara 2 orang atau lebih. Pada hakikatnya, setiap kegiatan untuk memindahkan ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu antar manusia dengan alam sekitarnya atau sebaliknya, di situ akan terjadi proses komunikasi. 3. Menurut Armiyati, komunikasi matematika adalah suatu keterampilan penting dalam matematika, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Berdasarkan pengertian beberapa ahli yang kami ambil, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah komponen yang sangat penting tak hanya dalam pembelajaran matematika, tetapi juga dalam semua bidang studi manapun. Dengan adanya komunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator dalam komunikasi matematika. Sumarmo menyatakan indikator komunikasi matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar.
Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Yang keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Selanjutnya ada indikator-indikator untuk jenjang pendidikan. Yang pertama, SD atau sekolah dasar, yang mana indikator komunikasinya merupakan menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Dan yang kedua ada SMP atau sekolah menengah pertama, yang mana indikator komunikasinya membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret, gambar, grafik, dan metode-metode aljabar. Menyusun refleksi dan membuat klasifikasi tentang ide-ide matematika. Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan definisi matematika. Yang ketiga ada SMA atau sekolah menengah atas, yang mana indikator komunikasinya adalah menyusun refleksi dan membuat klasifikasi tentang ide-ide matematika, menyusun formulasi dan definisi-definisi matematika, dan membuat generalisasi dari temuan-temuan yang ada melalui investigasi, mengekspresikan ide-ide matematika secara lisan dan tulisan. Selanjutnya ada contoh soal mengenai kemampuan komunikasi matematika. Ini contoh soalnya. Siswa SMPN 2 terdiri dari beberapa suku. 30% berasal dari suku Jawa, 10% dari suku Sunda, 50% dari suku Minang, dan sisanya suku Batak. Gambarkan data di atas dalam bentuk matematika yang kamu ketahui. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis terbagi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Sebelum kita lanjut ke pembagian, kita harus mengetahui apa itu penalaran dan apa itu penalaran matematis. Pertama, penalaran. Istilah penalaran sebagai terjemahan dari reasoning. Penalaran merupakan suatu rangkaian proses untuk mencari keterangan dasar yang merupakan kelanjutan dari keterangan lain yang diketahui lebih dulu. Adapun pengertian penalaran menurut para ahli. Yang pertama, Suherman dan Winata Putra berpendapat bahwa penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Kedua, R.G. Sukadijo bahwa penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Kerap berpendapat penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta atau evidensi yang diketahui menuju suatu kesimpulan. Dari beberapa definisi penalaran yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Penalaran sangat dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan, karena dengan penalaran, maka seseorang dapat menunjukkan dan memecahkan permasalahan dengan tepat, sistematis, dan objektif, serta dapat mengemukakan pendapat secara runtut dan logis. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas disebut dengan logika. Kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu. Kedua, penalaran bersifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Kedua, penalaran matematis. Istilah penalaran matematik dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical reasoning. Brody menyatakan bahwa mathematical reasoning is reasoning about and with the object of mathematics.
Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran matematik adalah penalaran mengenai dan dengan objek matematika. Adapun pengertian penalaran matematis menurut para ahli. Pertama, Gardner mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberi alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak rutin. Kedua, Bujulen yang mendefinisikan penalaran berdasarkan pada model pemecahan masalah Polya. Menurutnya, penalaran merupakan 5 proses yang saling terkait dan aktivitas berpikir matematik yang dikategorikan sebagai: pertama, sense making. Sense making terkait erat dengan kemampuan membangun skema permasalahan dan mempresentasikan pengetahuan yang dimiliki. Ketika memahami situasi matematik, kemudian mencoba dikomunikasikan ke dalam simbol atau bahasa matematik, maka pada saat itu juga terjadi proses sense making. Melalui proses adaptasi dan pengaitan informasi yang baru diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga membentuk suatu informasi baru yang saling berhubungan dengan struktur pengetahuannya. Kedua, conjecturing. Conjecturing berarti aktivitas memprediksi suatu kesimpulan dan teori yang didasarkan pada fakta yang belum lengkap, dan produk dari proses conjecturing adalah strategi penyelesaian. Berargumentasi dan berkomunikasi matematis merupakan proses kognitif yang memungkinkan siswa untuk dapat melakukan proses ini. Ketiga, convincing berarti melakukan atau mengimplementasikan strategi penyelesaian yang didasarkan pada kedua proses sebelumnya. Keempat, reflecting. Reflecting berupa aktivitas mengevaluasi kembali ketiga proses yang sudah dilakukan dengan melihat kembali keterkaitannya dengan teori-teori yang dianggap relevan. Kesimpulan akhir yang diperoleh dari keseluruhan proses kemudian diidentifikasi dan digeneralisasi dalam suatu proses yang disebut generalizing. Adapun Anjar dan Sembiring mengemukakan seseorang dikatakan melakukan penalaran matematik jika dia dapat melakukan: pertama, validasi. Validasi yaitu menerapkan dan menguji suatu pernyataan pada kasus-kasus khusus tertentu. Kedua, konjektur. Konjektur yaitu membuat dugaan yang berdasarkan penalaran logika ataupun fakta. Ketiga, deduksi. Deduksi yaitu mencari dan membuktikan akibat-akibat yang diimplikasikan oleh suatu pernyataan. Keempat, justifikasi. Justifikasi yaitu membuktikan suatu pernyataan dengan didasarkan pada definisi, teorema ataupun lema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kelima, eksplorasi yang mengutak-atik segala kemungkinan. Adapun indikator kemampuan penalaran matematis yang dikemukakan oleh tim PPG Matematika adalah sebagai berikut. Pertama, mengajukan dugaan. Kedua, melakukan manipulasi matematik. Ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Kelima, memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argumen. Dan keenam, menentukan pola atau sifat dan gejala matematis untuk membuat generalisasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Roy. Secara garis besar, penalaran terbagi menjadi 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Dapat dilihat dalam gambar. Yang pertama ada induktif, kita melihat tanda panahnya ke bawah, artinya spesifiknya menurun ke bawah. Dan gambar yang kedua ada deduktif, yang kita lihat tanda panahnya naik ke atas, artinya spesifiknya itu naik ke atas. Saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif dan induktif. Nah, yang pertama itu ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jenis-jenis penalaran deduktif itu sendiri, yang pertama ada modus ponens. Modus ponens merupakan hubungan antara premis-premis. Premis pertama merupakan pernyataan kondisional, yaitu menggunakan jika yang merupakan anteseden dan maka yang merupakan konsekuen.
Premis kedua bukan pernyataan kondisional. Ada dua jenis penalaran modus ponens, yaitu memperkuat anteseden dan memperkuat konsekuen. Yang dimaksud dengan memperkuat anteseden berarti bahwa bila premis kedua memperkuat anteseden yang benar pada premis pertama. Jenis penalar ini menuju pada kesimpulan yang valid dan sah. Bentuk formalnya adalah pernyataan pertama jika P maka Q, dan pernyataan kedua adalah Q, maka kesimpulannya adalah Q. Yang dimaksud dengan memperkuat konsekuen berarti bila premis kedua memperkuat konsekuen yang benar pada premis pertama. Jenis penalaran menuju pada kesimpulan tidak valid atau tidak sah. Adapun bentuk formalnya, pernyataan pertama jika P maka Q, dan pernyataan keduanya adalah Q, maka kesimpulannya adalah P. Yang kedua itu ada modus tollens. Ada dua jenis penalaran modus tollens, yaitu menyangkal anteseden dan menyangkal konsekuen. Yang dimaksud menyangkal konsekuen berarti bahwa bila premis kedua menyangkal konsekuen yang salah atau negasi pada premis pertama. Jenis penalaran ini menghasilkan kesimpulan yang valid atau sah. Bentuk formalnya adalah pernyataan pertama jika P maka Q, dan pernyataan kedua adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang dimaksud menyangkal anteseden berarti bahwa bila premis kedua anteseden yang salah atau negasi pada premis pertama. Jenis penalaran ini menuju pada kesimpulan yang tidak valid atau tidak sah. Bentuk formalnya adalah pernyataan pertama jika P maka Q, dan yang pernyataan kedua adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Ada dua faktor yang seringkali menimbulkan kesalahan dan dalam penalaran modus ponens atau modus tollens yang ditemukan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama karena keabstrakan permasalahan dan yang kedua karena pernyataan memuat informasi yang negatif. Siswa akan lebih memahami secara akurat pada permasalahan menggunakan contoh-contoh konkret. Apabila permasalahannya bukan contoh konkret atau permasalahan termasuk abstrak, maka mereka akan lebih sulit. Dan yang ketiga ada silogisme. Penalaran silogisme adalah bentuk pemikiran yang kesimpulannya muncul secara signifikan setelah ada pernyataan-pernyataan yang diturunkan secara mutlak. Silogisme ini terdiri dari dua premis atau pernyataan yang harus diasumsikan benar dan ditambah dengan satu kesimpulan. Silogisme hipotetik kedua premisnya merupakan proposisi kondisional. Silogisme bisa dinyatakan dengan kata-kata semua, beberapa, tidak satu pun, atau istilah-istilah lain yang sejenis. Silogisme sebagai prosedur penalaran menurunkan konklusi yang benar atas dasar-dasar premis yang benar. Argumen yang valid dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Argumen yang tidak valid dapat pula secara sepintas masuk akal, akan tetapi ada juga argumen yang valid menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Nah, yang kedua itu ada penalaran deduktif, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus yang khusus. Menurut Sumarmo dan Hendriana, tahun 2014 mengemukakan beberapa kegiatan yang tergolong penalaran induktif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus yang khusus lainnya. Yang kedua ada analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Yang ketiga ada generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati. Dan yang keempat ada memperkirakan jawaban, solusi, dan atau kecenderungan interpolasi dan ekstrapolasi. Yang kelima ada memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Dan yang keenam ada menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Nah, yang penalaran induktif terdiri dari 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Penalaran induktif yang penulis kaji dan yang kami kaji adalah yang pertama ada generalisasi, yaitu penalaran yang meliputi pengamatan terhadap contoh-contoh khusus dan menemukan pola yang atau aturan yang melandasinya. Yang kedua analogi. Analogi ini adalah membandingkan dua hal atau situasi
dan kondisi yang berlainan berdasarkan keserupaannya, kemudian menarik kesimpulan atas dasar keserupaan tersebut. Ada dua analogi, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif atau analogi penjelas. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipil yang berbeda antara dua fenomena. Sedangkan analogi deklaratif atau analogi penjelas merupakan suatu metode untuk menjelaskan belum dikenal atau masih samar dengan menggunakan hal yang sudah dikenal. Yang ketiga ada hubungan sebab akibat, dimulai dari beberapa fakta yang kita ketahui. Dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, dapatlah kita sampai kepada kesimpulan yang menjadi sebab dari fakta itu atau dapat juga kita sampai kepada akibat fakta tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, maka kemampuan pengenalan matematis adalah kegiatan berpikir manusia untuk menarik kesimpulan yang sah dan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Sekian dan terima kasih.